rutinitas yang kita kerjakan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kurang lebih demikian. Nanti di sini dibagi ke dalam dua pokok utama. Ada nanti tuntunan yang memang mutlak dan sifatnya wajib oleh Allah ditekankan kepada kita untuk ditunaikan, karena yang wajib ini adalah amalan-amalan pokok yang akan menstimulus semua bagian tubuh kita untuk memudahkan menjalani aktivitas di bumi. Itulah yang disebut dengan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah pokok, baik yang terkait dengan fisik. Nanti ada ibadah fisikal seperti sholat. Di sholat itu saat dikerjakan bukan sekedar ibadah formalitas, bukan sekedar kewajiban formal yang saat dikerjakan mengangkat beban kewajiban kita, menghilangkan dosa, melahirkan pahala. Bukan seperti itu saja. Tujuan besarnya itu nanti di balik ibadah sholat, semua bacaan dan gerakannya kalau kita pahami, itu mengantarkan semua bagian tubuh kita itu untuk memudahkan mencapai dan menjalani semua aktivitas kehidupan. Misal, Anda kalau dengar bacaan yang dikumandangkan dalam azan setelah hayya 'alas shalah, apa kalimatnya? Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda tanya kenapa mesti salat? Allah nggak jawab itu kewajiban, bukan. Tapi hayya 'alal falah. Ternyata desain salat itu mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Falah itu kalau bahasa Inggrisnya success and happiness. Jadi Anda diminta sholat, kita diminta sholat. Ternyata semua rahasia di balik sholat itu, kalau kita terapkan dalam hidup, itu akan mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan di aktivitas manapun. Makanya amalan pertama yang dilatih oleh Nabi dan diberikan oleh Allah sebelum hijrah itu sholat, lewat peristiwa Isra Mi'raj. Nanti di bab lain saya sudah pernah terangkan, di bab kajian tentang sholat itu kami bahas dari mulai wudhu, dari takbir sampai dengan salam. Apa bacaannya, bagaimana gerakannya, apa hikmahnya, apa esensinya. Dari berdiri aja begini, kalau kita pelajari dengan benar kan diatur betul itu. Kenapa kakinya tidak terlampau lebar, kenapa tidak terlampau rapat, kenapa sejajar dengan bahu, itu ada maknanya. Nah, turunkan itu jadi amalan pokok di sini. Nanti ada yang terkait dengan harta, namanya zakat. Ada ibadah fisik, tadi sholat. Ada terkait harta, seperti zakat. Ada pengelolaan nafsu, supaya spiritual kita bisa dikendalikan dengan baik. Lalu mengendalikan semua bagian tubuh kita, supaya bisa berkarakter yang ideal. Mata baik, telinga baik, lisan baik, kaki baik. Contoh ibadah pokoknya apa? Puasa misalnya. Ada gabungan kesemuanya dari segi esensi. Fisiknya ada, butuh harta, butuh kesabaran, butuh pengelolaan nafsu, itu haji dan umrah. Nah, semua desain ibadah ini itu bukan sekedar ibadah ritual. Tapi isinya, hikmah dari semua ibadah ini itu mengantarkan panduan-panduan cepat yang membimbing kita untuk cepat mendapatkan apa yang ingin kita raih. Ini desainnya. Maka supaya efektif, keluarkan semua bimbingan ini dari Al-Quran sebagai pedoman. Nanti detil pelaksanaan teknis dari tafsir Al-Quran itu, lihat detilnya dalam hadis, dalam sunnah. Contoh begini, kita setiap hari sholat kan? Halo, kenapa pada tegang begini? Setiap hari sholat? Berapa waktu? Berapa rakaat? Pertanyaan saya, dari setiap kali kita sholat sampai ribuan kali ruku dan sujud sampai detik ini, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat sholat dalam Al-Quran?
Pernah nggak dikeluarkan panduannya? Ayatnya. Jangan-jangan kita baca, tapi bacaan itu nggak dipahami. Contoh kecil begini, contoh kecil nih. Satu ayat aja. Buka Quran surah 29 ayat 45. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minas salah minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis salah. Ada ayatnya? Sebelum Anda sholat, ini kata Al-Quran, baca dulu. Utlu itu dari kata tilawah. Baca, pahami. Setelah paham, amalkan. Itulah tilawah. Kalau Anda mau sholat, kata Al-Quran, baca dulu, pelajari bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Setelah itu pahami. Kalau takbir, pahami apa artinya takbir, kenapa maksudnya takbir, supaya mengerti. Nah, setelah paham itu tunaikan sholat. Sholat yang dipahami setiap bacaannya itu yang kata Al-Quran melahirkan kekhusyuan, sehingga dampaknya membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ujung ayatnya setelah kalimat wa aqimis sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal. Nah, fahsya wal mungkar itu bisa didapatkan kalau ngerti bacaan dan gerakannya. Dan itu bisa mencegah kita dari hal-hal yang mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat. Karena mengerti, itu yang menjadikan Abu Bakar baru takbir Allahu Akbar, saking pahamnya bacaan takbir sampai gemetar dan menangis. Aku menetapkan Engkau maha besar ya Allah, tapi kadang aku merasa besar sebelum sholat dari teman sendiri. Angkuh terhadap orang lain, merasa yang paling hebat, merasa yang paling berkuasa, merasa yang paling dominan. Sementara ketika datang dalam sholat mengatakan Allahu Akbar, apa nggak malu tuh? Nah, itulah satu ayat. Nanti teknisnya diajarkan oleh Nabi lewat apa? Lewat sunnah. Hadis Muslim misalnya nomor hadis 397. Bagaimana memulai sholat? Kata Nabi, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Kalau Anda pengen sholat, sempurnakan dulu wudunya. Artinya antara wudu dengan sholat ada keterkaitan. Orang yang belum sempurna wudunya, maka tidak akan pernah sempurna dalam sholatnya. Pasti ada kaitannya. Kalau wudunya cepat-cepat, takut langsung sholat, pasti sholatnya pun bermasalah. Itu sudah keterkaitan. Nanti buka ayat surah 5 ayat ke-6. Apa ayatnya? Baca, lihat tafsirnya, pahami, lihat detailnya dalam hadis, praktekkan. Maka demi Allah saya katakan, cara wudhu Anda akan berbeda. Pasti akan dinikmati. Ini contohnya yang pokok. Paham insyaallah? Jadi kalau kita cuma baca ayatnya, dapat pahalanya, tapi tidak akan pernah merasakan kenikmatan panduannya. Maka silahkan keluarkan dari mulai yang pokok ini, baru setelah itu turunkan amalan-amalan spesifik yang Anda jadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan. Contoh cepat dan saya tutup sebelum adzan Isya. Anda yang aktif di dunia usaha, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Ayat usaha. Apa tuntunannya? Bukankah yang dulu sahabat Nabi mempraktekkan ini untung semua? Ya, mereka nggak pernah balik modal. Nggak ada pengusaha di era Nabi, era sahabat, era tabi'in yang mengikuti petunjuk ini saat mereka berbisnis. Nggak ada di antara mereka semuanya yang balik modal. Semua balik untung. Nggak ada balik modal, semua balik untung. Hadisnya, lihat Kitabul Buyu', Kitabut Tijarah, bimbingan langsung detail dari Nabi bagaimana memulai usaha yang efektif dan berkah. Demikian seterusnya, Anda yang di kampus-kampus yang belajar, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat pengetahuan? Bagaimana cara belajar yang efektif? Bagaimana meningkatkan memori hafalan? Bagaimana menjaga dari lupa? Kapan waktunya menghafal? Kapan waktunya mengulang? Kapan melakukan riset? Ada ayat riset di Quran. Apa yang diriset? Bagaimana caranya meriset? Ada semua. Dan jika dikeluarkan itu, maka apa yang terlahir? Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, kemudian siapa lagi, Jabir bin Hayyan, ya Ibnu Firnas dan sebagainya. Itu bukan memori sejarah yang kita kenang, tapi panduan kehidupan yang sangat niscaya kita dapatkan, dan kita bisa lebih mendapatkan dari apa yang pernah diraih di masa lalu. Ceramah ini menekankan pentingnya menjadikan ibadah sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari.
Ustaz Adi Hidayat menjelaskan bahwa ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan haji tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga memiliki makna mendalam yang membantu manusia menjalani aktivitas kehidupan dengan sukses dan bahagia. Salat, misalnya, bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sebuah metode untuk melatih tubuh dan jiwa agar selaras dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semua gerakan dan bacaan dalam salat dirancang untuk memberikan manfaat fisik, mental, dan spiritual bagi yang memahaminya. Selain ibadah pokok, beliau juga menggarisbawahi pentingnya memahami esensi dan hikmah dari setiap ibadah. Bacaan dalam salat yang dipahami dengan benar, misalnya, dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk membaca, memahami, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran terkait ibadah agar dapat merasakan kehusyuan dan manfaat maksimal dari ibadah tersebut. Beliau juga menekankan pentingnya wudu yang sempurna sebagai langkah awal untuk mencapai salat yang khusyuk. Ceramah ini juga mengajak umat Islam untuk menggali ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti bisnis, pendidikan, dan penelitian. Beliau mencontohkan bagaimana para sahabat Nabi Muhammad dan ilmuwan muslim masa lalu, seperti Al-Hawarizmi dan Al-Ghazali, berhasil meraih keberhasilan dengan mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber inspirasi dan solusi praktis untuk semua bidang kehidupan, yang jika dipraktikkan dengan baik, dapat membawa keberkahan dan kesuksesan.